Salam sejahtera buat kita semua. Tanggal 13 Januari yang lalu pada hari Senin, kita menyaksikan bahwa pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP yaitu Bapak Hasto Kristianto itu sudah selesai diperiksa oleh pihak KPK selama kurang lebih 3,5 jam. Dan kemudian setelah selesai diperiksa, Hasto Kristianto itu pulang bebas melenggang. Dan kemudian tentu dalam situasi yang seperti ini pastilah banyak memunculkan pro dan kontra. Ya, tentu di satu pihak ada orang yang mengatakan memang Hasto Kristianto itu tidak harus ditahan, tidak boleh ditahan, dan seperti itulah kalau memang tentu ada rekan-rekan yang ada di pihaknya atau mempunyai perspektif yang sama dengan Hasto Kristianto. Akan tetapi di sisi lain tentu ada juga suara-suara yang menyatakan kenapa Hasto tidak ditahan, kenapa ada pembedaan-pembedaan. Sebagaimana kita ketahui, ada istilah di dalam hukum bahwa semua kita warga negara ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Seperti itu. Nah, pro kontra ini memang pasti tidak akan pernah bisa selesai, dan kemudian pasti pula tidak akan ada orang yang satu suara sama pemikirannya terhadap satu kasus. Nah, kami ingin menyampaikan seperti ini agar KPK juga tidak dianggap bermain-main. Dalam artian bermain-main itu ialah sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka atau belum punya bukti-bukti yang cukup ternyata menetapkan orang sebagai tersangka. Agar tidak muncul sebetulnya pemikiran-pemikiran yang seperti itu, ya sebaiknya memang KPK itu kalau menurut kami harus kokoh, harus memang teguh berpegang kepada prinsip ataupun ajas-ajas yang mereka punya, tentu ajas-ajas hukum yang kuat. Nah, kami dalam kaitan ini bukan juga dalam posisi untuk meminta Hasto supaya ditahan atau memang Hasto harus tidak ditahan gitu, bukan. Tapi maksud kami begini, kami ingin menyoroti tentang kalau KPK sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu kan karena sudah memenuhi minimal alat bukti. Kita tahu sendiri di dalam KUHP itu dikatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan minimal 2 alat bukti. Nah, tentu kalau sudah mempunyai minimal 2 alat bukti, dan juga itu yang selalu disampaikan oleh KPK dalam konferensi persnya bahwa KPK itu bahkan punya alat bukti yang lebih dari minimal tadi. Jadi sudah memiliki banyak alat bukti lah kira-kira gitu. Jadi melebihi dari 2 alat bukti sehingga mereka yakin itu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang sudah dipanggil KPK, itu yang tentu kita lihat, kita alami, kita tonton selama ini. Biasanya kalau seseorang sudah dipanggil atau sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, maka boleh kita katakan 99% seseorang itu ditahan. Nah, dengan kasus Hasto Kristianto yang tidak ditahan itu, yang tidak lazim itu, tentunya orang akan bertanya-tanya apakah telah terjadi perbedaan. Apakah KPK
mempunyai sikap yang berbeda terhadap kelompok masyarakat yang satu dan terhadap kelompok masyarakat yang lain. Jadi jangan disalahkan kalau masyarakat juga menganggap bahwa kalau seseorang punya posisi-posisi penting, punya jabatan-jabatan penting, seseorang itu tidak ditahan. Tetapi kalau seseorang tidak punya jabatan, tidak punya posisi, maka seseorang itu langsung ditahan. Karena itu tadi, memang pengalaman kita selama ini, ketika seseorang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka 99% orang itu akan ditahan. Kami agak janggal, maksudnya kami juga agak kurang cocok cara pemikiran kami dengan yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Ketika ada pertanyaan dari wartawan, ketika ada konferensi pers itu, Tessa Mahardika itu menyatakan bahwa Hasto Kristianto itu tidak ditahan karena masih ada beberapa saksi yang harus diperiksa. Ya, disebutkannya di situ antara lain adalah Saiful Bahri dan Maria Lestari. Nah kan justru ini yang membuat kita menjadi bingung. Karena setahu kita, ya, dalam proses penyelidikan atau penyidikan, setahu kita kan harusnya lebih dulu dikumpulkan semua keterangan-keterangan saksi ini, iya kan? Jadi dikumpulkan, diambil dulu keterangannya, di BAP dulu seluruh saksi-saksi ini, dan dari sanalah penyidik baru bisa menyimpulkan seseorang ini layak nggak jadi tersangka. Nah itu yang kami katakan tadi, harusnya jangan terbalik. Jangan dulu buru-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kalau rasanya KPK itu masih belum yakin untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi misalnya ada saksi-saksi yang akan diperiksanya. Jadi harusnya diperiksa dulu Saiful Bahri dan Maria Lestari ini. Itu dalam pemikiran kami, dan memang pengalaman kita juga berhadapan dengan penyidik selama ini adalah seperti itu. Saya pikir penyidik yang ada di KPK tentu sama polanya. Jadi kan harusnya diperiksa dulu, di BAP dulu seluruh saksi-saksi. Kalau saksi-saksi itu sudah diperiksa, lalu memang tahapannya adalah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan saya rasa ketika ditetapkan seseorang sebagai tersangka, apapun omongan orang, apapun cibiran orang, tentu KPK sudah lebih percaya diri untuk menjalankan proses penyidikannya, termasuk tindakan-tindakan yang akan mengikuti dari proses penyidikan itu. Apakah itu misalnya penggeledahan, apakah itu penyitaan barang bukti, apakah itu proses penahanan terhadap seseorang. Saya pikir itu sudah menjadi siklus yang otomatis bisa dilaksanakan. Nah, jadi kalau jawaban dari juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa penyidik belum menetapkan itu, belum melakukan penahanan itu, dan itu merupakan kewenangan dari penyidik untuk menilai. Ya, semua kita tahu itu tentang kewenangan dari penyidik, itu memang diatur di KUHP, ya, diatur di KUHP bahwa persoalan menahan dan tidak menahan seseorang tersangka itu memang merupakan hak subjektif. Dan jangan pula untuk kasus yang seperti ini, lalu hak subjektif itu dipergunakan untuk mengelak atau untuk semacam pembenaran. Karena biar bagaimanapun
masyarakat akan mencurigai bahwa penggunaan kewenangan yang tidak seragam ini, penggunaan kewenangan yang tidak sama ini terhadap seseorang itu akan ditengarai adanya unsur-unsur permainan di belakang. Itu dari kami pemikirannya, sehingga supaya memang KPK ini benar-benar lembaga yang disegani, lembaga yang dihormati, dan memang lembaga yang betul-betul menerapkan penegakan hukum itu tanpa pandang bulu. Jadi sekali lagi kami menginginkan agar KPK itu tidak lagi bisa diatur oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Karena kan selama ini sudah mulai bermunculan ya pendapat-pendapat bahwa KPK itu sudah dipakai sebagai alat politik. Nah, statement itu keluar ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, lalu orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, apalagi mungkin itu dari latar belakang partai politik, maka mereka akan mengatakan KPK sudah disetir oleh lawan politiknya. Jadi hal ini memang pasti akan selalu saja muncul statement itu. Nah, oleh karena itulah diperlukan ketegasan dan kekonsistenan dari KPK untuk menegakkan hukum itu. Itu dari kami, masyarakat yang mengamati dan melihat bagaimana KPK selama ini menjalankan tugas dan fungsinya. Terima kasih.